Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Amin ya. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan ya. Kita lanjutkan di Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 ayat 30 sampai 36. Judul perikopnya kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin ya. Amin. Kebenaran yang memerdekakan. Perikop ini menceritakan percakapan antara Tuhan Yesus dan orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Percaya kenapa? Percaya karena Tuhan Yesus berkata, Yesus bukanlah dari dunia ini. Ditulis di perikop sebelumnya. Di sini dikatakan ya, yang kita baca kemarin, apabila kamu meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Seperti yang kita baca kemarin, dan masih banyak lagi. Nah, setelah mendengar khotbah atau perkataan Tuhan Yesus ya, mereka percaya. Mereka percaya, orang-orang Yahudi itu percaya. Walaupun tidak semuanya ya, tapi ada. Selain murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang ini juga percaya kepada Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus mengatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Di sini Tuhan Yesus katakan, bila kita benar-benar ada di dalam firman Tuhan, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena di situ, di firman itu dijelaskan. Di firman ini Tuhan Yesus menjelaskan semuanya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang memerdekakan kita. Kita dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di sini juga ditulis seperti itu. Yesus adalah yang sulung. Jika kita ada di dalam firman ini,
maka kita dikatakan adalah murid-murid Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus telah mengajar kita, mengajar sendiri. Tuhan Yesus tuh memperkatakan semua perkataan dari Bapa yang dia dengar. Jadi setiap Tuhan Yesus berfirman itu adalah kata-kata dari Bapa. Dan firman itu sudah ditulis oleh murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul Tuhan Yesus. Maka apabila kita ada di dalam firman ini, di dalam berarti apa? Melakukan apapun itu, melakukan kehendak Tuhan Yesus, apapun yang ditulis di sini, maka kita bisa dikatakan adalah murid-murid Tuhan Yesus. Karena kita mencontoh apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita akan tahu kebenaran. Salah satunya apa? Bahwa Yesus adalah rahmat dan belas kasihan itu sendiri. Kita hidup di atas hukum Taurat. Karena apa? Kita di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ada di atas hukum Taurat. Yang ketemu Allah Bapa itu harus kudus. Kalau kita di bawah hukum Taurat, yang ini salah itu benar, ini salah itu benar, kita tidak akan pernah bisa kudus. Hanya di dalam Tuhan Yesus saja kita bisa kudus. Makanya Tuhan Yesus itu dikirim oleh Allah Bapa saat itu untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kemudian Tuhan Yesus disalib, kemudian murid-murid Tuhan Yesus diperintahkan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Amin ya. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita ada di dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Kita ada di dalam firman itu. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan bila kita mengetahui kebenaran itu, kebenaran apa? Kebenaran firman itu, kita akan dimerdekakan. Amin ya. Jawab mereka ini, orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Orang-orang ini berkata seperti itu, kami itu bukan budak. Kami adalah keturunan Abraham. Abraham itu siapa? Orang kaya raya zaman dahulu. Jadi mereka berkata kami adalah keturunan Abraham. Dan kami tidak menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami akan merdeka, kamu akan merdeka? Itu pertanyaan mereka. Ini jawaban Tuhan Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi siapapun ya yang berbuat dosa itu adalah hamba dosa. Jadi ya kalau ada orang ya dengan seenaknya sendiri melakukan kesalahan dengan sadar, mereka itu adalah hamba. Bukan hamba manusia lagi, mereka adalah hamba dosa. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Orang yang berbuat dosa itu adalah hamba. Dan mereka tidak bisa tinggal tetap dalam rumah. Mereka tidak bisa tinggal dalam surga atau di dalam Tuhan Yesus. Tetapi kalau anak tetap tinggal dalam rumah, tetap tinggal dalam firman itu, kita disebut anak-anak Allah. Murid-murid Tuhan Yesus di sini katakan, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Amin ya. Amin. Jadi siapapun yang berbuat dosa, apalagi dengan sadar, Tuhan Yesus katakan itu hamba dosa. Tetapi siapapun yang tinggal dalam firman, murid-murid Tuhan Yesus. Dan di sini dikatakan hamba itu tidak tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Amin ya. Kita adalah
Kita imani kita adalah orang-orang yang sadar bahwa Tuhan Yesus sudah menebus kita. Kita tidak mungkin mau menyalibkan Tuhan Yesus lagi dengan berbuat dosa. Karena apa? Firman sudah ada di tangan kita. Tuhan Yesus sudah memberi contoh. Semuanya ada di sini. Jadi siapapun ya yang berbuat dosa, apalagi dengan sadar, Tuhan katakan itu adalah hamba dosa, dan hamba tidak berhak tinggal dalam rumah. Hanya anak yang berhak tinggal dalam rumah. Amin ya. Amin. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin ya. Di sini dikatakan apabila Tuhan Yesus itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin ya. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri yang diucapkan kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita imani itu. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Hanya orang-orang berdosa, apalagi melakukan dosa dengan sadar, itu adalah hamba. Tapi anak tidak mungkin mau menyalibkan orang tuanya sendiri, bapaknya sendiri. Amin ya. Tidak mungkin orang yang mencintai Tuhan Yesus akan berbuat dosa lagi. Karena dengan berbuat dosa dia menyalibkan Tuhan Yesus berkali-kali. Karena perbuatan dosanya tersebut ya. Kalau kita benar-benar cinta Tuhan Yesus, kita tidak akan membiarkan diri kita terjerebak ya dalam dosa. Karena kita tahu kita adalah anak-anak yang merdeka. Kita sudah dimerdekakan Tuhan Yesus. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Amin ya. Tuhan Yesus baik. Luar biasa. Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Kita imani itu. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Mari kita ulangi ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Amin ya. Amin. Puji Tuhan. Amin.